Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Nur Khalifah Akmal, NIM 201011401108 dari kelas 08 TPLK 002. Kali ini saya akan mempresentasikan video tentang Unauthorized Access. Video ini dibuat sebagai tugas untuk mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Apa itu Unauthorized Access atau akses yang tidak sah? Unauthorized access sering dikaitkan dengan illegal access, yang mana keduanya sebenarnya adalah hal yang sama. Unauthorized access adalah akses ke sistem komputer, jaringan, atau data tanpa izin dan otoritas yang sah. Hal ini sering terjadi ketika seseorang yang tidak memiliki hak atau kewenangan mencoba masuk ke dalam sistem untuk melihat, mengubah, atau mencuri informasi. Tindakan ini cenderung menjadi sebuah ancaman terhadap kepemilikan suatu pihak. Apa sih contoh tindakan unauthorized access? Nah, contoh tindakan yang pertama adalah hacking. Di sini melanggar sistem keamanan untuk mendapatkan akses yang ilegal. Lalu yang kedua ada phishing. Phishing di sini menggunakan penipuan untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi. Lalu yang ketiga ada social engineering, manipulasi psikologis untuk mendapatkan akses informasi rahasia. Lalu yang terakhir ada malware, menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk mendapatkan akses tanpa izin. Lalu, apa dampak negatif dari unauthorized access? Yang pertama, kehilangan data. Data penting atau sensitif bisa dicuri, diubah, atau dihapus oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, kerugian finansial. Perusahaan yang menjadi korban dapat mengalami kerugian finansial akibat pencurian data atau biaya untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan keamanan. Selanjutnya, kerusakan reputasi. Perusahaan yang menjadi korban unauthorized access bisa kehilangan kepercayaan pelanggan dan reputasi di pasar. Lalu, kehilangan kepercayaan. Pelanggan, mitra bisnis, dan karyawan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan organisasi untuk melindungi data mereka, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan bisnis. Lalu, penyalahgunaan identitas. Informasi pribadi yang dicuri bisa digunakan untuk pencurian identitas, mengakibatkan masalah lebih lanjut bagi individu yang terkena dampak. Lalu, ada tuntutan hukum. Perusahaan atau individu yang gagal melindungi data dengan baik bisa menghadapi tuntutan hukum dan denda akibat pelanggaran regulasi perlindungan data. Lalu, apa saja regulasi hukum atau cyber law untuk unauthorized access? Yang pertama, pasti ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyediakan kerangka hukum untuk serangan siber termasuk unauthorized access. Nah, Undang-Undang ITE ini bisa dipakai jika pelanggaran tersebut terjadi di dalam negara kita sendiri, Indonesia. Lalu bagaimana jika serangan tersebut terjadi secara multinasional? Nah, ada yang namanya Konvensi Budapest, perjanjian internasional untuk mengatasi kejahatan siber mencakup unauthorized access. Oke, mari kita bahas tentang kasus unauthorized access. Nah, kasus ini pernah terjadi loh di Indonesia, yaitu pada tahun 2023. Kasus ini menimpa Bank Syariah Indonesia. Kronologi kejadian. Tanggal 8 Mei 2023, awal serangan. Pada hari Senin, nasabah Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia mengeluhkan sejumlah layanan yang tidak berfungsi, seperti mobile banking, mesin ATM, hingga transaksi melalui detailer bank. Menanggapi hal tersebut, manajemen Bank BSI tertanda corporate secretary melalui kanal sosial medianya di Instagram @banksyariahindonesia dan @livewithbsi dengan menyampaikan permohonan maaf atas gangguan tersebut dan mengaku bank sedang melakukan maintenance system sehingga tidak dapat diakses untuk sementara waktu dan akan kembali normal secepatnya. Lalu, pada tanggal 9 Mei 2023, maintenance. Pihak Bank BSI melalui kanal media sosial Instagram menyampaikan bahwa layanannya sudah pulih untuk transaksi melalui kantor cabang dan sudah dapat menggunakan transaksi melalui mesin ATM.
Korporat Sekretari BSI Gunawan Arif Hartoyo dalam keterangan resminya mengatakan sekitar 1.200 unit ATM BSI sudah pulih secara bertahap dan dapat digunakan. Dalam hal ini, BSI memang tidak menyebutkan layanannya sudah pulih 100%. Pada 11 Mei 2023, pihak Bank BSI menyatakan layanan mereka sudah pulih sepenuhnya. Pada saat itu pula, Direktur Utama BSI, Heri Gunardi, menduga penyebab error semua layanan digital BSI terjadi akibat serangan siber. Tanggal 13 Mei 2023, tweet dari akun @darktracer_in yang menyebutkan adanya kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0 yang mengaku sebagai pihak yang telah melakukan serangan ke sistem layanan perbankan BSI. Perlu teman-teman ketahui, Lockbit 3.0 merupakan salah satu jenis ransomware. Merupakan pengembangan dari jenis ransomware Lockbit yang pertama kali ditemukan tahun 2019. Oh iya, ransomware itu apa sih? Jadi ransomware itu adalah sejenis malware di mana peretas menggunakan software tersebut untuk mengunci seluruh data korban. Lalu ketika korban mengakses data tersebut, peretas akan menghubungi korban dan meminta tebusan sesuai yang mereka sepakati untuk membuka akses terhadap data tersebut. Masih pada tanggal 13 Mei 2023, Lockbit juga memberikan ancaman kepada BSI agar segera menghubunginya untuk melakukan negosiasi terkait 1,5 terabyte dengan 15 juta data nasabah dan karyawan. Data itu mencakup antara lain nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi. Data yang terancam akan disebarluaskan jika tidak memenuhi permintaan hingga batas waktu yang diberikan, yakni Selasa 16 Mei pukul 4 pagi. Tanggal 16 Mei 2023. Sementara itu, hingga lewatnya batas waktu, media sosial kembali dihebohkan terkait postingan Lockbit yang memperlihatkan daftar link yang terhubung dengan data-data perbankan. Meski demikian, saat ditanya terkait hal tersebut, Wakil Direktur BSI, Bob Tiasika Ananta, mengatakan bahwa datanya aman. Kemudian, persoalan lainnya datang dari tweet @Rohman Purwanto yang mengaku sebagai nasabah BSI dan telah kehilangan uangnya dari rekening sebesar 378,25 juta. Dan setelah dilakukan cek mutasi, ternyata uang tersebut telah berpindah ke 3 rekening asing. Rohmat bahkan menjelaskan kronologi dari upaya penyelesaian yang coba dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, mulai dari menelpon call center BSI hingga kantor cabang BSI, hingga mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk menggugat BSI. Namun, hal tersebut langsung direspon oleh manajemen BSI, di mana kasus tersebut bukan karena adanya gangguan layanan BSI atas pencurian data seperti yang diklaim oleh Lockbit. Disampaikan bahwa nasabah terkena indikasi phishing pada bulan April jauh sebelum terjadinya kendala sistem layanan BSI pada 8 Mei lalu. Hal ini pun dibenarkan oleh Rohmat. Nah, berikut adalah pengakuan dari Lockbit. Pernyataan pihak terkait. Itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengatakan sejak awal BSI mengalami gangguan layanan pada 8 Mei. BSSN sudah mengetahui hal tersebut. Untuk itu, BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak BSI secara internal terkait upaya pemulihan sistem berkenaan dengan gangguan yang dialami. BSSN juga mengatakan hasil koordinasi yang disampaikan di mana tim insiden siber BSI melakukan penanganan dan perbaikan sistem secara mandiri. BSI menyampaikan bahwa recovery berhasil dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 pukul 10. Namun, untuk memenuhi aspek keamanan dilakukan penundaan aktivasi sampai dengan 9 Mei 2023, kata juru bicara BSSN Ariandi Putra. BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak BSI dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik di BSI. Lebih lanjut, BSSN menegaskan sesuai dengan amanat UU ITE pasal 15 ayat 2 bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. BSSN dalam hal ini mendorong BSI selaku
penyelenggara sistem elektronik untuk senantiasa memberikan update informasi yang akurat secara berkala kepada publik. Nah, saat ini layanan BSI sudah pulih seluruhnya, di mana BSI juga telah membayarkan pelunasan dana haji di mana tercatat pelunasan 161.455 calon jamaah ibadah haji 1444 Hijriah atau 100% dari kuota haji yang diberikan pada BSI. BSI juga telah melayani transaksi MPN atau modul penerimaan negara dan sistem pembendaharaan anggaran negara atau SPAN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, di sosial media, para nasabah BSI ramai berkomentar terkait kekecewaan mereka atas hal yang menimpa BSI. Atas keraguan pada sisi keamanannya, para netizen yang mengaku nasabah ini akan memindahkan seluruh dananya kepada bank lain dan akan berhenti menggunakan BSI. Lalu, apa saja tips agar kejadian serupa yang menimpa BSI tidak terulang kembali? Tipsnya yang pertama, berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu yang kedua, bank harus memiliki pusat pemulihan bencana atau Disaster Recovery Center. Nah, terkait pemulihan data ini sebenarnya gak harus perusahaan-perusahaan besar kok. Kita sendiri sebagai orang yang aktif menggunakan perangkat elektronik atau orang yang aktif menyimpan data-data dan dokumen kita secara online ataupun secara offline, lebih baik atau wajib hukumnya untuk selalu backup data kita. Lalu yang ketiga, nasabah harus mengganti password hingga PIN ATM. Yang terakhir, harus hati-hati terhadap link phishing. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.